mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur karena Allah lah yang buat kita bisa bergerak, karena Allah lah yang selalu memberikan kita hidayah sehingga kita terpilih untuk ikut duduk, ya, kita berkumpul, ya, sama-sama belajar, sama-sama menikmati betapa luar biasanya ilmu-ilmu yang telah diberikan Allah kepada kita semua, dan semoga ini membawa manfaat dan keberkahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga atas izin Allah kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan beliau dan mendapatkan kesempatan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira saya ucapkan pertama-tama kepada IPM ya, ini ya Mas Faris ya, karena acaranya kan acara IPM ya ini ya, IPWM, IPDM ya, yaitu alhamdulillah ya, terima kasih. Sekaligus saya ingin terima kasih kepada Pak Giono, Pak Sugianto, PCM ya, PCM Antapani. Saya senang gitu ya, kita sesama perserikatan bisa kumpul, bisa saling tukar ilmu, itu luar biasa menurut saya. Karena kita mengalami problematika yang sama hari ini, terutama mengapa masjid ini kok sepi anak muda. Nah, kok saya juga tahu-tahu ketemu dengan Mas Agung ya, luar biasa. Semoga keberkahan buat Mas Agung. Dan sudah berkeluarga? Sudah. Alhamdulillah. Anaknya udah berapa? 4. Oh, Masya Allah, masih imut-imut, anaknya 4. Luar biasa. Alhamdulillah ya, barakallah. Yaitu, saya senang sekali karena apa? Allah menakdirkan kita semua bertemu. Maka izinkan saya itu mengenalkan dulu diri sebentar aja. Jadi aslinya saya itu mu'alaf, baru masuk Islam SMA kelas 1 yaitu. Jadi saya punya surat baptis ya, jangan ditiru ya, jangan ditiru pengen punya surat ini ya. Nah, itu jangan ditiru. Ini keluarga saya, keluarga di gereja pada waktu itu. Singkat cerita, saya kos, pasti kenal dengan teman-teman kos saya. Nah, teman kos saya kenal? Nggak ada kenal? Ya sudah, enggak apa-apa. Ini Ustadz Andri Kurniawan, ini Haryanto, Ketua Ekonomi PDM Malang. Nah, rata-rata begitu. Kalau saya hari ini di LPC RPM PCM ketua, tapi kalau yang di PDM saya masih anggota. Ya nggak tahu ini, kemarin sih ditelepon sama PWM diminta ikut bantu mana LPC RPM yang PWM, tapi nggak tahu jadi atau tidak, mau alami sawab. Kok saya dipikir kalau kita perserikatan itu kan selalu siap menerima tugas ya. Hebatnya kita itu di situ ya kan Mas, dapat tugas sekretaris kan. Ya ini saya senang, ini ketuanya cool sekali ini. Nah, itu tapi walaupun cool tapi semangatnya 45 ya. Amin. Pertama ya, hendak kita bahas bahwa saya itu selalu punya materi yang mengatakan demikian, bahwa masjid itu tempat karir anak muda. Wah, ini banyak yang nggak setuju ini. Masjid tempat berkarirnya anak muda. Jadi kebetulan karena saya karirnya memang di masjid, saya tidak pernah menulis surat lamaran pekerjaan ya, tapi alhamdulillah selalu dapat pekerjaan gara-gara masjid.
Ya, singkat cerita bahkan sampai hari ini ya gara-gara masjid, yaitu contoh pertama saya masuk PCM, kemudian jadi LPC RPM dan sebagainya, itu gara-garanya alhamdulillah gara-gara masjid. Jadi saya sering mengatakan bahwa masjid adalah tempat berkarir buat anak muda. Ini materinya. Saya loncat karena ini termasuk materi yang agak jauh, materi 8. Nah, ini materi 8 ya. Jadi materi saya bagi dua. Ada materi kemajitan, ada materi anak muda. Kalau kemajitan ini berkaitan takmirnya, kejamaahnya. Besok pagi kebetulan saya di Masjid Asy-Syahadah di daerah Bumi Orange, bahas materi nomor 1. Nah, tapi kalau sekarang sore ini kita bahas materi anak muda, yaitu terutama ini bahwa masjid tempat berkarir, materi nomor 9. Masjid tempat berkarir buat anak muda. Mengapa demikian? Sebetulnya masjid itu memiliki 4 fungsi. Ya, ini, bentar, saya tunjukkan dulu materinya. Materi nomor 9 ya. Agak jauh ini materinya. Mohon sabar. Nah, ini. Nah, materi 9 adalah anak muda membangun karir di masjid. Karena di sini ada Mas Farid ya? Mas Faris dari IPM dan teman-teman anak muda. Saya ingin bahas ini. Jadi sebetulnya malah gampang sekali bawa anak muda ke masjid, harusnya loh ya. Kalau kita sepakat masjid tempat membangun karir, nah itu. Memang menerjemahkan karirnya perlu kecermatan. Singkat ceritanya begini. Kita kembali ke fungsi masjid, materi 4. Materi 4 kita bahas tentang fungsi masjid, 4 pilar. Nah, 4 pilar. Ya. 4 pilar itu Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah. Kalau Al-Falah Sragen pakai 5 atau pakai 4? Al-Falah Sragen pakai 5 atau 4? 5 ya? 5. Kalau yang 4 ini biasanya Masjid Munjalan. Iya. Jadi saya pakai 4 dulu. Nanti kita lanjutkan 5 boleh. Karena pada dasarnya penjelasannya sederhananya nanti yang 2 dipecah. Yang 2 dipecah menjadi Baitul Dakwah sama Baitul maaf, saya kok lupa yang 5. Baitul Dakwah sama Baitul nih. Nah ini yang 5 ini. Nah, Baitul Tarbiyah. Nah, itu Baitul Tarbiyah yang 5 ya. Kalau ini KMP. Kalau 5 KMP, tapi kita pakai yang 4 dulu biar untuk mudah mencernanya saja. Jadi fungsi masjid, fungsi yang ada di masjid ada 4. Pertama Baitullah, kedua Baitul Quran, ketiga Baitul Mal, keempat Baitul Muamalah. Yang sering mispersepsi di Baitul Mal dan di Baitul Muamalah. Kalau Baitullah dan Baitul Quran cenderung tidak terjadi mispersepsi. Nah ini Baitullah dan Baitul Quran itu habuminawah yang dibangun. Maka kita butuh masjid, benar. Kita butuh tempat sholat, benar. Kita butuh tempat kajian, itu Baitul Quran. Baitul Quran itu pokoknya kajian, TPQ, pendidikan, apa saja ya. Nah, itu adalah Baitul Quran. Nah, maka ini sifatnya adalah habuminawah, karena untuk memperkuat keimanan, memperkuat akhlak dan sebagainya. Tetapi kalau Baitul Mal sama Baitul Muamalah sifatnya adalah habuminan nas. Nah, inilah titik di mana kita bisa membangun karir di sini. Ya, karena Pak, masjid sebetulnya tempat untuk kepedulian. Baitul Mal bukan tempat zakat infak sedekah, tapi tempat kepedulian. Baitul Muamalah bukan tempat bisnis, tetapi tempat membangun kemandirian. Nah, mulai muncul.
Jadi kalau masjid mendirikan minimarket, terus kemudian minimarket disangkanya Baitul Muamalah, itu masih istilahnya apa? Masih jauh sekali ke belakang. Yang kedepannya malah masjid membangun kemandirian jamaahnya. Itu contohnya begini. Ini ada masjid di Sindur, ya, di Gunung Sindur. Nah ini gambarnya. Ini Baitul Muamalah. Masjid mengajak jamaah memproduksi sesuatu komoditas, kemudian masjid bungkusinya, memberi merek. Nah, ini Baitul Muamalah. Jadi jamaah Muhammadiyah satu kota Bandung dicari, dikemasi untuk menjadi Baitul Muamalah, ya. Pada dasarnya itu. Saya hanya ringkas saja karena kita nggak bahas materi 4, materi fungsi masjid, tapi kita membahas tentang materi anak muda. Cuman sengaja saya tunjukkan di sini bahwa peluang untuk berkarir di masjid jadi terbuka, karena fungsi masjid tidak sekedar Baitullah dan Baitul Quran, tapi juga Baitul Mal dan Baitul Muamalah. Nanti silakan tanya ya, terutama saya lebih senang tanyanya teknis karena saya bukan ustadz motivator ya. Saya hanya karena faktor jam terbang saja sehingga diundang di mana-mana. Jadi aspeknya lebih cenderung aspek teknis. Oke, kita masuk materi bagaimana mengapa masjid bisa menjadi tempat karir. Pertama materi nomor 8 dulu. Ya. Jadi materi nomor 8. Materi nomor 8 itu begini. Masjid bisa memfasilitasi anak muda, masjid bisa mengajak anak muda ke masjid. Masjid bisa mengajak anak muda ke masjid. Kenapa? Karena masjid punya 3A. Nah, ulangi ya. Harusnya masjid bisa mengajak anak muda masuk ke tempat ini karena masjid punya 3A. Sedangkan anak muda punya kebutuhan 3K. Ulangi lagi biar hafal. Masjid itu punya 3A yang seharusnya bisa dipakai oleh anak muda yang ingin 3K-nya berkembang. Oke, kita mulai. Apa itu 3K? 3K itu ini. Lah, ingat-ingat 3K itu anak muda, 3A masjid. Ya. Jadi waktu itu saya kebetulan lahir dari ekonomi yang terbatas, ya, ekonominya ya nggak banyak, nggak kenceng-kenceng banget lah, sehingga saya terpaksa masih harus mencari istilahnya Pak untuk kuliah, untuk macam-macam begitu ya. Kebetulan saya memilih tidur di masjid, selain kos juga kos, tapi sering tidur di masjid. Tanpa saya sadari masjid ini banyak 3A-nya. Nah, apalagi kalau masjid, maaf ya, Muhammadiyah, karena masjid Muhammadiyah kan tersistem. Oh ya, banyak 3A-nya. 3A pertama adalah aset fisik. Aset fisik. Contoh saya masuk di masjid ini saja sudah banyak aset fisik. Contohnya ada gedung, ini aset fisik, ya kan? Apalagi ada mobil ambulan, aset fisik. Ada apa lagi? Aset fisik macam-macam. Itu. Ibaratnya begini. 3A itu dimiliki oleh, kalau bersifat orang ya, itu orang kaya. Orang kaya punya HP, punya macam-macam, punya mobil dan sebagainya. Mas namanya siapa? Hah? Cuma. Kemudian tahu-tahu saya deketi Mas Julfikar. Mas Julfikar, saya kebetulan punya bisnis di HP, tolong jalankan. Ini aset fisik, milik siapa? Milik saya kan? Tetapi saya pinjamkan Mas Julfikar. Mas Julfikar itu yang 3K-nya. Nah, aset fisik itu banyak sekali. Kalau di dunia luar, aset fisik itu dimiliki orang kaya, dimiliki perusahaan, dimiliki lembaga-lembaga tertentu. Maka kita bekerja ke mereka kan? Bener?
karena mereka yang punya aset fisik. Benar? Nah, sama di masjid. Sayangnya orang-orang masjid, takmir-takmir dan sebagainya tidak bisa melihat bahwa masjid ini sebetulnya sama dengan, maaf ya kalau saya sebut nama ya, Indomaret. Nah, kan ada aset fisik di sana kan? Di sini kan juga ada aset fisik kan? Sama. Aset pengalaman malah banyak di sini daripada di Indomaret. Atau dengan lembaga-lembaga lain. Kenapa? Jamaah di sini kemungkinan besar punya pengalaman yang macam-macam. Mungkin ada mantan kalau pengusaha nggak mantan ya, mungkin ada pengusaha, mungkin ada mantan dosen, ada apa saja di tempat ini. Ya, singkat cerita, tempat ini banyak aset pengalaman. Ya benar. Orang ya, bayangkan kalau orang punya kemampuan, kemudian dia sholat di tempat ini. Sayangnya dia cuman sekedar sholat terus pulang. Berarti cuman Baitullah, betul? Betul ya. Ya, atau dia ikut kajian, duduk seperti ini, ada ustadz di sini, kemudian dia pulang. Padahal dia punya aset pengalaman. Itu permasalahannya. Ada aset fisik, ada aset pengalaman, apalagi aset relasi. Sudah sampai Al-Falas Ragen, sudah sampai mana saja. Itu kan gara-gara aset relasi, bener? Ya kan? Nah, kemana aja? Nah, ini yang saya alami ketika saya masih muda, gara-gara sering ada di masjid, maka saya mendapatkan kesempatan-kesempatan itu tanpa saya sengaja. Waktu itu belum saya tulis teori ini. Itu akhirnya saya jadikan materi hari ini. Karena pada waktu itu saya aktif di masjid, ya. Saya begitu mu'alaf, aktif di sering ke Masjid Al-Falah Surabaya, terus kemudian kuliah sering di masjidnya kampus. Tanpa saya sadari, saya mendapatkan akses-akses itu tadi. Nah, coba, saya mahasiswa Brawijaya, aktif di masjid. Kalau ditanyai, gimana jawab saya? Mas Dedi di Brawijaya di mana? Saya di masjid. Padahal fakultasnya pertanian. Ya kan lebih keren nyebut masjidnya daripada nyebut fakultas pertanian. Nah, itu namanya aset. Mas Julfikar kerja di mana? Oh, saya kerja di bank ini, oh, kan gitu kan? Nah, paham sampai sini? Nah, aset relasi apalagi sangat banyak, berlimpah. Paham sampai sini? Paham Pak? Paham Mas Agung? Kita lanjutin ya. Lah, kebutuhan anak muda, ya, kebutuhan anak muda seperti ini tadi, ya, mungkin kita bisa kerja. Mas Agung bisa kerja di satu tempat, Mas Zulfikar bisa bekerja di satu tempat, Mas Faris bisa kerja di satu tempat. Tapi apakah 3K-nya terlindung? Mulai paham? Apakah 3K-nya terlindung? Terutamkah yang pertama? Apakah kerja di satu tempat, kalau adzan langsung disuruh sholat? Belum tentu, malah disuruh nggak sholat. Jangan sholat dulu. Nah, saya pernah itu datang ke sebuah bank, ya, waktu itu, tapi banknya sudah terlikuidasi hari ini. Yaitu istirahat siangnya jam 12 sampai jam 1, padahal sholat Jumatnya setengah 12. Dia nggak boleh keluar, tetap harus jam 12 baru keluar. Nah, itu yang disebut 3A di sini tidak melindungi 3K. Boleh kerja di mana saja di luar sana, tapi apakah 3K terlindungi? Paham? Maka kita yang ngerti, apalagi kita, maaf ya, kita adalah aktivis-aktivis perserikatan, kita paham, kita butuh membuat umat lebih bagus. Masjid ini potensinya besar, maka 3A di masjid ini pasti melindungi 3K. Benar? Ya kan? Bayangkan kalau kita kerja di bukan masjid, ya, di luar ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah kita bergegas ke masjid? Belum tentu. Tapi kalau kita bekerja di masjid,
nggak mungkin kita nggak ikut sholat, benar? Nah, itu yang saya alami. Saya mualaf, terkondisikan dengan kondisi ini. Kemudian akhirnya apa? Di antara jamaah-jamaah itu kan, karena di kampus ya, kebanyakan kan ada profesor, ada macam-macam. Saya dapat kerjaan, mulai nyupir, itu, ya. Masih mahasiswa, mulai nyupir, mulai apa saja, saya dapat kesempatan. Itu, ini saya sebetulnya masjid itu tempat karir yang paling bagus. Mengapa? Tiga-tiganya ada nggak? Oh, berlimpah, apalagi di masjid PDM. Benar? Nah, otomatis 3K-nya juga terjaga. Anak muda yang aktif di tempat ini, Mas Faris, ya, otomatis terjaga. Cuman sayangnya masjid ini nggak paham kalau bisa memberikan kesempatan karir. Mau beri contoh, besok Ramadan, apa kita nggak ngerekrut relawan Ramadan yang disuruh membantu mencari donasi, fundraising, atau melakukan program? Loh, kita rekrut. Apakah kita butuh untuk donasinya? Tidak, kita butuh kadernya. Saya ulangi ya, saya ngerekrut relawan Ramadan, berarti saya menawarkan karir kan? Ya kan, menawarkan karir. Nah, otomatis mereka akan ikut sholat di tempat ini, akan ikut buka puasa di tempat ini, akan mendengarkan kajian di tempat ini. Secara tidak langsung kita menjaga 3K kan? Benar? Benar? Ya kan? Itu istimewanya masjid. Kemudian kita minta mereka membantu kita mencari donasi. Namanya apa pekerjaannya? Fundraising. Atau kita suruh menyantuni orang yatim atau lansia. Namanya kerjaannya apa? Program. Itu namanya kompetensi. Benar? Benar? Berarti di sini ada karakter yang dijaga dan juga ada kompetensi yang bisa dimunculkan. Apalagi kemudian disengaja dia untuk menjadi pemimpin, dibina. Itu yang maksud saya, masjid itu tempat berkarir yang terbaik buat anak muda sebenarnya. Karena sebenarnya kita punya 3A banyak, tapi sekaligus bisa menjaga 3K. Oke. Ya, ini penjelasan pertamanya. Semakin tempat itu terlindungi atau terkelola, ya, maka akan menjamin hubungan ini menjadi lebih baik. Maka tempat terbaik membina anak muda di masjid. Bukan membina dalam arti akhlak atau akidah, bahkan sampai kompetensi. Ya, coba maaf ya, iseng sajalah. Ramadan besok kita rekrut, OB untuk sekolahan ini adalah anak muda. Kompetensi kan? Kira-kira waktu sholat gimana? Relatif akan ikut sholat. Bayangkan Mas Zulfikar, Mas Agung, Mas Faris kerja di tempat lain, adzan kira-kira langsung sholat? Setengah mati. Saya punya resto, ya restonya kecil-kecilan lah, diberi nama warung aja gitulah. Itu memaksa karyawan saya untuk menulis saat ini kami sedang sholat, beratnya luar biasa. Kenapa? Warungnya warung sate dan gulai. Warung sate dan gulai kan ada orang makan kan? Ada orang makan kan? Nah, otomatis harus ditinggal. Gimana? Ya saya bilang, mereka keluar nggak bayar nggak masalah. Saya bilang begitu. Yang penting kita sholat. Nah itu nggak mudah itu, bener nggak? Itu. Oke, sampai di sini silakan bertanya sebelum saya jelaskan satu persatu. Intinya di situ, inti kuncinya 3K bertemu dengan 3A. Sebetulnya di dunia kerja juga sama, bener?
Bener kan? Di luar-luar sana kan sama kan? Tapi belum tentu kan pertamanya terjaga. Bener? Ini belum tentu akhlaknya malah terbina, bener? Nah, itu apalagi hubungan ikhwan dan akhwat di tempat kerja. Tuh, kalau di sini akan relatif terjaga. Nah, itu, makanya kemana-mana saya bangkitkan masjid. Hei masjid, kamu punya 3A bagus, harusnya malah menjaga 3K-nya anak muda. Cuman masjid sering berkeluhnya tidak paham tentang nanti kompetensi. Nah ini, tidak paham tentang kompetensi sama kepemimpinan. Disangkanya di masjid itu tidak ada kompetensi. Saya tunjukkan, guru ngaji itu kompetensi atau tidak? Ya kan? Jadi guru sekolahan kompetensi atau tidak? Kompetensi, semua kok banyak. Kompetensi itu berserakan dekat masjid banyak. Kalau mau ekstrim ya, suruh aja jadi OB-nya masjid, beres. Itu Yang penting kita menyelamatkan anak muda. Nah, itu yang saya lakukan di Malang. Itu. Saya ajak mereka punya kompetensi bermacam-macam. Nanti saya jelaskan. Oke, silakan bertanya. Dasarnya ini, ya, Mas Ain, Kang Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang tadi ya Pak, 3K dan 3K. Apalagi disampaikan dengan anak muda. Selain biasanya kan anak muda itu butuh Gen Z ya, bahasanya saya Gen Z misalnya. Itu kan butuh apa ya, pengakuan. Yeah. Pengakuan. Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan tadi rekrutmen untuk relawan program ya, kan tidak hanya Ramadan kan, misalnya relawan program untuk kebencanaan, sekarang di Aceh Sumatera, atau relawan program JIS, Muhammadiyah punya Lajismu, kan? Itu yang insidentalnya, kalau yang terdekatnya Ramadan berarti kan, relawan program Ramadan. Nah, karena bicara tentang tadi aset dan lain-lain, pasti ada benefit dong Pak. Pasti ya. Benefit. Karena kemasannya seperti apa? Kita mengemas benefit yang diberikannya ketika kita open recruitment untuk relawan program Ramadan seperti itu. Soalnya sering kesulitan begitunya ya, karena kita nanya benefitnya apa. Nah, itu paling Waalaikumsalam wabarakatuh. Jangan mengikuti irama umum. Irama umum tentu benefitnya salary, ya kan? Salary. Tapi yakinlah bahwa ini rumah Allah. Siapapun yang datang di sini itu pasti dipanggil oleh Allah. Boleh pertama dengan cara mungkin hanya transport. Per datang asal bantu ke lapangan mungkin berapa rupiah. Kalau di tempat kami 25.000. Ya boleh dengan cara itu. Boleh juga dengan berbentuk fasilitas. Ya, yang mungkin itu, atau mungkin memang bentuknya kayak namanya ihsan, ya kan, ada namanya kafala, bisaro, ada namanya yang bulanan ihsan, gaji lah, insentif lah, ya di tempat kami 500 contohnya itu. Jadi begitu ya mak, ternyata ya banyak yang datang. Herannya yang datang cenderung yang bisa baca Quran. Ini rumahnya Allah kok. Maka kita jangan ikuti irama umum. Irama umum kan pasti yang dikedepankan kalau di pengumuman pasti salary-nya, benefitnya kan ya. Kalau saya enggak, yang saya kedepankan Anda mendapatkan apa di sini. Kalau saya ya boleh dievaluasi nanti, kan setiap tempat kan berbeda. Apa ya? Yeah. Kan apa juga ada yang masjid ya, bagi-bagi sayuran kan? Yeah. Nah, berarti kan salat subuh berjamaah, ada pembagian atau salat duhur di masjid makan-makan, itu dapat makan, kan benefit, secara tidak langsungnya seperti itu. Ya itu, kadang-kadang kita harus pintar. Malah lucunya benefitnya konten. Pada suatu hari saya datang ke sebuah masjid, saya udah janjian tapi dengan takmirnya, saya janjian. Saya mau datang ke sana tapi naruh beras ya.
Yang penting anak muda mau datang ke masjid. Ya Ustadz, namanya Ustadz Andi. Ya Ustadz. Akhirnya saya taruh masjid di depannya, di terasnya masjid. Terus minta tolong ya, saya bilang ke anak-anak yang ada di situ, minta tolong dibungkusin ya. Iya Ustadz. Kemudian nanti disalurkan ya. Wah, buat mereka itu menyenangkan. Nanti kita bahas perbedaan Gen X, Gen Y, dan Gen Z, cara pendekatannya. Oh langsung lihat nih, buat konten sambil bungkusin. Nah ini, bentar. Ini. Nah, jadi awalnya beras saya taruh 2 karung di teras masjid. Terus kemudian saya minta tolong, ya namanya anak muda, bungkusin sambil buka TikTok. Nah, ini sayang suaranya nggak terdengar ya. Ya itu, bungkus karena yang penting mereka kan ininya kan, bener? Terus apa yang penting lagi? Apakah dapat bunga? Apakah dapat truk? Apakah dapat ikan paus? Apakah dapat helikopter? Lihat ini, Mas Zulfikar. Ya, Mas Zulfikar kan ngerti. Kira-kira dapat apa ini? Lihat nih, lihat nih gerakan mereka nanti. Nah, ya kan, itu loh. Nah itu lihat tuh, lihat bentar lagi. Lihat ya, lihat gerakannya pasti udah paham Mas Zulfikar. Kalau sering TikTok pasti paham. Saya nggak ada suaranya, kalau ada suaranya lebih paham lagi. Gini gerakannya. Dapat apa? Nah, helikopter. Ini kemudian akhirnya mereka bagi ya ke warga-warga yang miskin sekitar masjid. Nah, benefitnya apa? Ya jangan dibahas tentang uang. Kadang-kadang mereka bukan benefitnya itu. Mungkin juga karena apa? Mereka bisa akrab. Ya. Kita nanti kita bahas ya. Gen X, Gen Y, Gen Z itu cirinya bagaimana? Kalau nggak ada waktu, kapan-kapan kita bahas. Ini lagi saya minta, ayo gimana kalau kita merawat jenazah? Mau. Ayo, apa kerennya? Mereka pakai rompi seolah-olah klops. Wah, mau merawat jenazah beneran loh, ini bukan bohong-bohongan loh. Nah ini loh. Itu mereka nyopir ambulan sendiri dan sebagainya. Ambulan ini kan berarti apa menurut 3A? Aset fisik, ya kan? Nah, kita ajarkan bagaimana merawat jenazah, aset pengalaman. Nah, itu lihat nih, masya Allah, ini ya gini nih. Nah, di tempat kami ya ada juga, ini dari Jakarta dia, gitu. Ustadz saya itu sebetulnya suka dagang. Bener. Ayo kita ke pasar beli beras. Tipe saya gitu. Ayo ke pasar kita beli beras. Karena apa? Aslinya kita bangun kompetensi. Karena karakter sudah otomatis ada karena di dalam masjid. Nah, di dalam masjid otomatis dia harus sholat, otomatis dan sebagainya. Itu. Nah, ini mulai paham? Ya, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya tantangan kita ya, yaitu adalah setelah mereka paham 3K ya, caranya bagaimana membuat kompetensi mereka naik. Awalnya datang ke sini kan sebagai relawan. Kita tawari yang lebih sifatnya bukan relawan. Open recruitment pertama kita itu biasanya bukan masih relawan. Karena kalau open recruitment langsung bekerja nggak mudah. Itu kita yakinkan bahwa Allah nanti. Jadi ayatnya begini, intan surwa. Innama ya'maru kok jadi lupa. Inna ya'maru masajidallah. Ya. Gimana Ustaz? Nah, yaitu man amana billah wa aqamas sholata man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa atajarata walam yaksa illallah. Maka siapapun yang masuk ke tempat ini awalnya walaupun jadi relawan akan dibentuk oleh Allah.
Itu seperti kita ini semua. Kok tahu-tahu kita hari ini menjadi pejuang perserikatan? Mungkin awalnya karena kita masuk masjidnya Muhammadiyah. Bener? Ya itu. Sama, kita masukkan dulu mereka ke sini, bantu kita relawan Ramadan. Apalah, mungkin mengatur sandal, mungkin mengatur apa, mengatur buka puasa di masjid-masjid kita ya. Biarkan saja, nggak usah dipikir, nggak usah dikasih salary maksudnya, gitu ya. Biarkan saja, itu urusannya Allah. Kemudian akan muncul kecondongan-kecondongan tadi. Dari sekian kecondongan itu kita tetapkan mana yang akan jadi mentor. Mulai paham? Ini contoh. Kami sengaja mengundang mereka untuk datang ngurus anak-anak. Wah, ya. Sebetulnya target kita bukan jumlah anaknya. Target kita adalah, jadi anak itu kan SD, SMP, SMA, mahasiswa kita jadikan mentor. Paham? Saya ulangi ya. Saya panggilkan anak-anak. Banyak anak-anak kecil-kecil di masjid kita. Bantu ya Ustadz ya. Bantu untuk ngatur anak-anak. Kita cari yang SMA dan mahasiswa. Tapi sebetulnya kita niat menjadikan mereka mentor. Otomatis mereka nanti akan sering ke masjid. Nah ini mereka mau main membuat kegiatan seperti ini di dalam masjid. Nah, sanction sistemnya nggak punya ini. Nah itu. Nah ini contoh-contohnya. Terus kemudian buat permainan di masjid. Kemudian ini contohnya lagi. Ini. Lah, yang besar-besar ini sebetulnya tanpa kita sadari kita punya kader. Paham sampai sini? Nah itu. Ya, singkat cerita, gara-gara urusan beras, sekarang kita punya kader banyak. Ini contohnya Masjid Pekanbaru. Saya kirimi beras di Pekanbaru. Lah, itu sekian banyaknya yang datang hanya ngurusi beras. Jangan berharap, nanti kita bahas ya. Jangan berharap mereka menjadi fungsi. Tahu fungsi ya? Oh, kamu sekretaris, kamu bendahara. Jangan kabur nanti mereka. Itu. Istilahnya jangan difungsikan dulu. Seolah-olah direlawankan. Nah ini. Oke. Paham sampai sini? Jadi gimana caranya mereka masuk ke tempat kita? Ya, anak muda tadi jadi mentor, jadi apa, pokoknya jangan difungsikan dulu. Rahasia nomor satunya, begitu difungsikan maka akan kabur. Nanti kita bahasnya di Gen X, Gen Y, Gen Z. Itu. Ya. Kita lanjut. Ya, terakhir. Apa yang kita lakukan agar mereka itu begitu masuk masjid, yang kita utamakan sebetulnya adalah karakter. Ya, seandainya apa ya? Ini beneran, ada cerita begini, ada masjid yang luar biasa, maaf ya, infaknya banyak, kaya lah bahasa kita ya. Banyak anak mudanya, tapi anak mudanya diundang dalam rangka kompetensi. Oh maaf, seperti Mas Julfikar begini, ngurusin media. Nanti ada lagi ngurusin ini, tetapi tidak dibina sholatnya, tahajudnya, dan sebagainya. Nah, kalau di kami bina, kami buat materi khusus buat mereka. Materinya seperti ini. Nah, materi. Nah, ini kami bina. Malah materi karakter itu nomor 1. Nah ini materi karakter nomor 1 ini. Silakan difoto ya. Itu materi karakter, kami sebutnya marbot daily activity, itu materi nomor 1 di tempat kami. Itu baru materi B. Materi B itu untuk masjid kita. Pasti masjid kita kan butuh program, ya kan, menjalankan program, dan pasti butuh orang yang menjalankan
racing. Ya, materi B. Kalau materi C ini untuk kompetensi pribadi. Siapa tahu mereka nanti tidak di masjid, mereka bisa tetap di dakwah. Itu. Ya, saya nggak bisa jelaskan panjang karena nanti butuh waktu panjang. Intinya kalau masjid, ya dia harus sholat, harus tahajud dan sebagainya. Itu biasanya kami anjurkan kalau di tempat kami menginap 2 pekan untuk bentuk ini dulu. Jangan dikasih kerjaan dulu, dikasih kerjaan kompetensi, kami nahan dulu. Nah itu, ini ya. Sekarang udah angkatan 10, ini masih angkatan 9. Namanya Marbot Academy di tempat kami. Silakan kirim gratis Kang Ain. Itu. Yang penting kesananya naik apa bayar sendiri ya. Itu. Jadi gitu. Nah, isinya di tempat kami ini calon-calon marbot yang kami latih, kami didik materi ini. Nah, itu. Ini dari Pekanbaru, ya. 3 hari 3 malam berangkat dari Pekanbaru, ya, naik bis senilai 740 hanya untuk ikut program Marbot Academy. Ini ada yang buta, ini suasana tempat kami ya, isinya anak muda semua, ya. Ini buat program, itu, ya. Nah, ini dapur kami. Anak-anak soalnya seneng masak. Jadi kalau bisa masjid itu punya dapur karena supaya anak muda datang.